Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, the New World Order NWO yang kita kenal dimotori oleh Illuminati dan Freemasonry punya program. Target mereka 2022 jumlah populasi manusia di muka bumi ini sudah berhasil mereka batasi. Tahu tidak di angka berapa persen? Ini program mereka yang sangat menakutkan, tapi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah bongkar sehingga jadi ketahuan. Tidak tanggung-tanggung jumlah yang akan mereka pangkas dari manusia yang hidup di bumi ini pada tahun 2022 menurut rencana mereka adalah 93% manusia habis. Berarti yang boleh hidup siapa? Cuma 7%. 7% itu siapa? Orang-orang pilihan mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mereka sortir, sudah mereka tentukan si fulan dengan keluarganya. Itu pun ada di antara keluarganya yang nggak lulus. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Yang lainnya program mereka akan dihabisi. Melalui apa mereka menghabisi? Melalui pertama food. Hati-hati, dengarkan ini baik-baik. Melalui food, makanan-makanan yang mereka ciptakan, minuman-minuman yang mereka buat, baik minuman mineral, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan cepat saji, atau tanam-tanaman, sayur-sayuran, biji-bijian, bahkan buah-buahan. Kita dengar dengan genetika modification, ya, GMO. Ini berdampak dalam program mereka. Siapapun yang mengkonsumsi, yang memakan, yang menggunakan, ya, yang menikmati buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian, makanan cepat saji, minuman-minuman yang sudah menguasai pasaran dunia pada hari ini, orang ini pertama akan penyakitan, kedua punya kelainan mental, ketiga bisa digerakkan melalui satelit. Mau dijadikan apa? Mau dibunuh di tempat dengan cara tekan saja tombolnya dari Israel sana, maka semua yang sudah ada di darah kita, semua yang sudah ada di daging kita, di daging anak-anak dan keluarga kita, langsung plep, mati. Luar biasa yang mereka lakukan kepada kita, dan ini kepada umat manusia. Mereka nggak pilih-pilih ya, Muslim saja, tidak. Pokoknya dalam program The New World Order, program mereka yang boleh mengisi dunia ke depan hanyalah orang-orang mereka saja. Kalaupun ada orang-orang di luar mereka yang mempunyai loyalitas untuk mereka, hanya kalangan tokoh-tokoh dan keluarga pedagang-pedagang sukses dunia, para pemimpin-pemimpin yang memberikan sembah sujud mereka kepada Zionis internasional. Jadi melalui makanan. Negara manapun di muka bumi ini sekarang sudah berhasil mereka masuki, apalagi Indonesia yang sangat rapuh. Sekarang coba lihat Indonesia, apa saja diimpor. Apa saja diimpor. Yang paling vital, beras. Kurang apa sawah ladang kita di Indonesia ini? Impor. Gula impor. Garam impor. Kedelai impor. Bawang impor. Jagung impor. Kayaknya kita ini bukan apa-apa di negeri sendiri. Semua serba diimpor.
Ada yang ngaku di Pekanbaru dia punya mat muslim. Apa katanya? Sekarang kita ingin mencari beras yang asli dicocok tanami oleh pribumi. Ternyata dibatasi tidak boleh lebih dari 1 ton, bahkan hanya sampai di angka 600 kilogram saja boleh dibeli. Ini akan dibeli oleh lapisan masyarakat luas kepada muslimat ini. Ditanya kepada toko-toko pribumi lainnya juga sama, sangat dibatasi. Tapi siapa yang mau beli beras impor, berapa mau dikasih? Ini akan berakibat kepada apa? Terpaksa kita mengkonsumsi. Ini dulu yang masih masalah, bukan masalahnya ini impor atau tidak, tetapi masalahnya sekarang bukan hanya mematikan ekonomi pribumi kita, para petani dan sebagainya. Di dalam beras-beras impor ini kita wajib curiga besar. Alasannya apa Ustaz? Alasannya firman Allah, alladzina kafaru yufsidun wala yuslihun. Orang-orang kafir itu program mereka pasti untuk merusak. Wala yuslihun, mereka tidak mungkin melakukan kebaikan. Ini yang Allah yang membantah. Asal dia orang kafir, dia memproduksi apa? Kita wajib curiga. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalau orang kafir melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu biasa atau terkesan agak baik sedikit, kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepadanya. Kata siapa tadi? Kalau orang kafir yang melakukan sesuatu dan itu umpamanya dianggap sesuatu kebaikan, wajib curiga. Kebalikannya, kalau muslim yang bagus, muslim yang baik melakukan sesuatu yang kesannya agak salah atau mungkin keliru menurut kamu, wajib datangkan 1000 lebih alasan untuk berbaik sangka kepadanya. Begitu ya, jangan dibalik. Selama ini yang kita dengar itu logikanya dibuat terbalik. Kalau dari muslim aja curiga aja bawaannya. Tapi kalau sudah dari kafir, kalau sudah dari mata sipit, kalau sudah dari asing, oh dah kayaknya itu sudah. Wahai hamba-hamba Allah, saudaraku, melalui food mereka punya target mengatur kita melalui satelit dengan makanan yang kita masukkan, dan makanan itu menjadi bahagian dari darah kita, bahagian menjadi daging kita. Seharusnya kita sekarang ini di akhir zaman wajib memprioritaskan standar makanan menurut Al-Quran. Standar makanan menurut Al-Quran apa bunyinya? Halalan thayyiban. Ini standar makanan menurut Al-Quran. Kalau ditanya pemuda akhir zaman, maka target mereka nomor 1 memang pemuda. Pemuda di sini baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Yang ini jadi yang pertama melalui food, ya. Jadi yang Allah perintahkan kita itu agar kita konsumsi adalah halalan thayyiban, yang halal lagi thayyib. Kalau halal targetnya adalah kepada ruh kita, ibadah kita, dan doa kita. Kalau thayyib targetnya adalah kepada kesehatan kita, targetnya kepada akal kita, dan targetnya kepada mental kita. Baik, tahu tidak, makanan-makanan yang punya kandungan GMO, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ikan-ikan yang bukan ikan laut, ya, yang masih agak steril sekarang ini adalah ikan-ikan laut, ikan-ikan tambak, ya, ikan tambak, ikan kolam yang sudah mengandalkan pelet, apalagi lele yang rata-rata dipelihara dan dikasih pelet, ayam yang sifatnya unggas rata-rata mengandalkan pelet, bahkan binatang berkaki 4 sekelas kambing, sapi,
kerbau, apalagi yang mereka ternakkan ya, yang diternakkan sekarang ini rata-rata mengandalkan makanan-makanan yang mengandung GMO. Ketahuilah bahwa kandungan ini sangat-sangat berbahaya di segi mental. Di segi mental, apa yang terjadi? Di dalam kandungan makan itu sudah dimasukkan hormon yang bisa menyebabkan siapapun yang mengkonsumsinya akan mengalami penyimpangan mentality. Mengalami penyimpangan mentality macam-macam. Di antaranya yang paling mencolok sekarang ini adalah LGBT. Ini yang paling mencolok. Saya mula-mula nggak percaya, masa iya sih? Ternyata di depan mata kepala saya sendiri saya saksikan, saya sendiri menyaksikan seekor kuda dibeli dari Jakarta. Kuda ini tinggi, hitam, cakep, Masya Allah, dibawa ke Pekanbaru. Pas kuda itu datang, maconya tuh kuda, jalannya gagah, loncatannya luar biasa. Saya aja terpesona melihat. Kata saya, mestinya saya yang di atas kuda itu, karena melihat itu kuda merasa pantas, jalannya hebat segala macamnya. Lewat kuda-kuda betina, nggak minat, cuek dia, bener. Saya bilang, ini kenapa? Saya bilang, ini gelding nggak? Enggak, 2 biji pelirnya lengkap. Kalau gelding kan 2 biji pelirnya hilang, lengkap normal. Biasanya reaksi langsung, namanya kuda kan, tahu aja kuda kalau ngeliat cewek langsung cewek kan gitu kan, langsung tanda kelelakian kejantanannya muncul. Nah ini enggak, dia cuek bebek aja, lewat dekat-dekatnya dia biarkan aja. Agak curiga sedikit sih, kok kenapa ya gitu. Salah satu kuda-kuda jantan lepas. Oh, semangat dia ngeliat kuda jantan itu, dikejarnya. Saya pikir kuda jantan itu mau diajaknya kelahi, ditindihnya. Waduh, kuda LGBT, saya bilang. Masya Allah. Akhirnya saya percaya, karena sebelumnya saya mendengarkan penjelasan dari seorang pakar gizi dan tanam-tanaman ya, yang datang dari Jawa, memberikan penjelasan bahayanya makanan-makanan yang sekarang beredar. Ya, makanan yang diberikan kepada hewan ternak, yang diberikan untuk pupuk, yang diberikan untuk makanan-makanan hewan-hewan atau tanam-tanaman, sayur-sayuran yang akan kita konsumsi, dijadikan pupuk, dan di dalamnya mengandung kandungan-kandungan yang dapat menjadikan kita mengalami perubahan kesehatan, dari sehat menjadi lemah, mudah diserang penyakit. Karena dalam makan itu mengandung zat-zat, mengandung hormon-hormon yang sengaja diciptakan untuk merusak kita dan menghabisi kita. Makanya sekali lagi kuncinya dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita, kulu mimma fil ardi halalan, makanlah oleh kamu apapun yang ada di bumi, syaratnya halal, lagi thayyib. Syaratnya halal lagi thayyib. Kalau halal biasanya itu enggak banyak yang ada label MUI-nya. Nah, label halal yang selama ini kita lihat, awas loh, banyak yang ini halal apa namanya nih? Ada gini enggak? Ini halal jadi-jadian namanya. Ada yang halal memang. Sini ada Majelis Al-Ulama Al-Indonesia ya, dan ini adalah lambang lah. Ini label halal yang seperti ini. Ada yang labelnya warnanya hitam putih, ada yang warnanya hijau. Maka yang warnanya hijau masih seger, yang warnanya hitam putih nggak tahu tuh caplokan, asal tempel atau bagaimana, Allahu a'lam. Tapi ingat, MUI hanya berani meletakkan label halal, tidak ada satupun label itu langsung halalan thayyiban. Padahal yang Allah perintahkan kita agar kita konsumsi adalah yang ada thayyibannya. Coba perhatikan kandungan isi, komposisi ingredientnya, perhatikan.
di dalamnya pasti ada bahan-bahan yang tidak pantas kita konsumsi. Ternyata pasti bermudarat. Thayyibnya tidak ada. Di dalamnya ada pengawet. Di dalamnya ada apa? Pewarna buatan. Di dalamnya ada bahan-bahan kimia yang memang berbahaya. Di dalamnya ada kandungan-kandungan yang seluruhnya sebenarnya tidak pantas bagi orang beriman yang berakal mengkonsumsinya. Baik, yang halal saja di pasaran nggak banyak, apalagi yang halal thayyib, belum pernah ada. Coba tanya sama majelis ulama, kebetulan beliau, mereka kan cuma di Jakarta. Tanya sama mereka, pernah nggak mereka mengeluarkan label halalan thayyiban? Nggak pernah. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita belanja, jangan asal ada halal muinya, udah aman, belum tentu. Lihat dulu, periksa. Karena melalui makanan, sekali lagi, mereka mentargetkan kita. Secara yang paling di depan itu adalah halal. Ruhiyah kita akan mengalami perubahan. Orang yang makan yang gak halal, orang yang makan yang gak halal, secara ruh dia akan menjadi pemalas ibadah. Dia akan cenderung kepada maksiat. Secara ruh dia akan tidak bersemangat menuntut ilmu, mengejar ilmu, dan tidak akan tertarik untuk mendengarkan nasihat. Secara ibadah dia akan sangat mengalami kefuturan, futur. Gairah ibadahnya itu mengalami kayak hilang gitu. Ya. Dan yang jadi masalah adalah doa. Doanya tidak akan diterima oleh Allah ketika dia makan yang tidak halal. Baik ya. Jadi di satu sisi halalan thayyiban ini di akhir zaman diprogram oleh mereka agar kita bisa disetel dari jarak jauh. Kemudian apabila tiba limit dan waktunya, melalui satelit mereka tekan tombol-tombol tertentu, orang yang di dalam dagingnya, di dalam darahnya sudah ada kandungan-kandungan yang selama ini mereka ciptakan melalui makanan yang mereka sebarkan ke seluruh dunia, maka makanan kaleng, makanan cepat jadi, atau maka makanan dari bahan-bahan kimia dan pupuk-pupuk kimia yang berbahaya, dan kita konsumsi sama bertahun-tahun, atau melalui vaksinasi, melalui imunisasi, melalui suntikan-suntikan dan sebagainya. Masya Allah ya. Jadi mereka bisa selesaikan kita dengan sangat cepat.